Menjawab beberapa pertanyaan kembali yang telah diajukan oleh beberapa rekan di kolom komentar di tahun 2025. Pertanyaan yang pertama, ayam muda dijadikan pejantan, bagus atau tidak mainnya? Jujur ini agak sedikit membingungkan kami ya teman-teman. Yang dimaksud ini apakah ayam pola permainan ayam muda yang dijadikan pejantan ataupun anakannya ataupun keturunannya. Ayam masih muda dijadikan pejantan, terus terang kami tidak merekomendasikan ya teman-teman. Dikarenakan yang pasti kalau masih muda itu pertumbuhannya juga belum optimal. Dan biasanya cairan semennya atau cairan yang membuahi betinanya itu belum benar-benar matang dia. Jadi terkadang ya hasilnya itu kurang begitu memuaskan, alias banyak sekali telur yang masih kosong ataupun tidak terbuahi dengan sempurna. Ayam muda yang dijadikan pejantan biasanya juga istilahnya pertumbuhan serta perkembangannya itu tidak sempurna atau lambat lah sempurnanya. Biasanya usia 10 bulan itu badannya udah benar-benar jadi, sudah bagus. Tapi kalau masih di bawah 10 bulan sudah kita jadikan pejantan, yang paling nampak itu adalah bobotnya itu tidak akan bisa optimal. Kalaupun ada yang berhasil dibuahi terus kemudian sampai berhasil menetas, ada potensi ataupun kemungkinan anakan ataupun keturunannya itu agak sedikit bermasalah, terutama itu kurang memuaskan hasilnya pada tulangannya, dimana tulangan anakan-anakannya dari pejantan muda ini cenderung lebih tipis. Jadi alangkah lebih baiknya kita tuh menghindari menggunakan ayam yang masih muda sebagai pejantan. Ya minimal kalaupun terpaksa ya di atas 10 bulan atau minimal 10 bulan lah. Plus juga dipadu-padankan dengan indukan betina yang usianya itu sudah cukup mapan. Jangan sudahlah pejantannya muda, indukannya pun juga muda. Dan terus terang untuk kami pribadi amat sangat menghindari hal tersebut ya, dikarenakan ya yang pertama jelas rugi waktu, rugi biaya, dan ya istilahnya kalau anakannya pun kita lepas atau pindah kandangkan pun biasanya juga orang kalau tahu atau konsumen kalau tahu bahwa ini hasil daripada pejantan muda plus juga ataupun mungkin indukannya juga muda, itu agak cenderung ya mungkin apatis lah atau kurang begitu berminat, sehingga istilahnya tuh mengurangi daripada nilai jualnya. Kemudian kalau masalah permainannya ataupun gaya mainannya, kalau menurut kami pribadi itu ya tetaplah yang namanya genotif itu tidak bisa dibohongi. Jadi pasti akan tetap sama, hanya saja mungkin yang jadi masalah itu adalah kalau kita kondisikan ulang. Jadi kalau pejantan kita kondisikan ulang, mungkin kalau yang bukan pejantan atau belum pernah jadi pejantan itu kita kondisikan waktunya katakan saja itu maksimal mungkin katakan itu 40 hari. Nah mungkin kalau yang sudah bekas pejantan ini rentang waktunya kalau kami pribadi itu pernah mungkin bisa dikatakan hampir 3 bulan untuk membuatnya itu benar-benar fit seperti keadaannya sebelumnya atau sebelum dia belum pernah dijadikan sebagai pejantan. Kenapa bisa lama ya? Ambil contoh sederhana saja lah ya, normalnya kan ex pejantan atau bekas pejantan itu kan pasti berat badannya jauh dari kata ideal ataupun proporsional. Nah untuk membuat berat badan daripada ex pejantan atau bekas pejantan berat badannya menjadi ideal dan proporsional kembali, itu kan waktunya tidak cukup antara ya mungkin 2 atau 3 hari, pasti lebih daripada seminggu lah. Atau katakan saja normalnya itu biasanya ya 21 hari baru bisa dikatakan kalau perjalanannya mulus itu berat badannya baru bisa ideal kembali seperti sedia kala. Jadi mustahil sekali kita bisa membuat rawatan kita yang ex pejantan tersebut menjadi berat badannya itu menjadi proporsional ataupun ideal dalam waktu yang singkat.
Itu baru berbicara mengenai salah satu contoh sederhananya saja. Belum lagi nanti kita mempersiapkannya, mengkondisikannya sedemikian rupa untuk memperkuat otot baik kaki ataupun sayapnya, memperkuat staminanya, nafasnya, dan juga lain sebagainya. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Namun izinkan sebelumnya untuk kami mengingatkan teman-teman semuanya, terutama bagi teman-teman yang baru saja bergabung dengan channel kami ini, untuk klik like dan subscribe serta aktifkan notifikasi loncengnya agar teman-teman itu bisa selalu mendapatkan update video terbaru dari kami dan share apabila dirasa bermanfaat. Dukungan teman-teman semuanya adalah penyemangat kami untuk tetap aktif terus berkarya dan demi keberlangsungan daripada channel kami ini. Terima kasih. Pertanyaan yang kedua adalah bagaimana cara mendapatkan multivitamin dan minerals V22. Cara mendapatkannya atau membelinya cukup mudah ya teman-teman. Cukup datangi saja toko ransum pakan ataupun pet shop yang ada di sekitar teman-teman atau di kota teman-teman semuanya. Biasanya itu tersedia. Namun jika masih kesulitan ataupun jika tidak tersedia, teman-teman bisa mencoba untuk berbelanja secara online. Bisa ya, online shop kan banyak sekali yang warna orange, yang warna hijau dan lain sebagainya. Namun jika teman-teman masih juga merasa kesulitan, teman-teman bisa coba DM akun TikTok kami. Nanti akan kami bantu jika mungkin dirasa teman-teman jika membeli di online shop itu agak sedikit ya meragukan lah, terutama itu keasliannya. Nanti bisa kami bantu. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang ketiga, yakni normal atau tidak ganti bulu di usia hampir 2 tahun. Ya, ini kami menjawabnya berdasarkan apa yang kami alami, berdasarkan apa yang ada di kandang kami. Jadi begini teman-teman, rata-rata untuk rawatan yang ada di kandang kami, ini ganti bulunya itu bisa dikatakan 90% ke atas, bisa dikatakan 95% ke atas, itu ganti bulunya selalu di usia 1 tahun lebih. Bisa jadi rata-rata itu antara usia 15 bulan sampai 18 bulan. Itu kalau rata-rata rawatan yang ada di kandang kami itu kebetulan ganti bulunya di usia itu. Mungkin ada sedikit hal yang mengganjal ya teman-teman semuanya. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa bisa ganti bulunya itu usianya kok hampir mendekati 2 tahun? Ya, untuk jawaban pastinya itu kami tidak bisa teman-teman, karena banyak sekali hal ataupun faktor yang mempengaruhi dari rawatan kita itu ganti bulu. Seperti ya yang gampangnya atau mudahnya itu adalah faktor genetik ataupun bawaan daripada rawatan kita. Terus kemudian suhu ataupun cuaca, kemudian ransum pakan, dan juga mungkin sedikit tambahan itu adalah multivitamin yang kita berikan pada rawatan kesayangan kita. Ya, jadi kurang lebih seperti itulah jawabannya teman-teman. Oke, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan yang keempat, yakni apakah untuk ayam Filipin itu bisa dan boleh kakinya itu kita oleskan kemin? Ya, seperti kita ketahui, beberapa manfaat daripada kemin itu adalah untuk mengeraskan, menguatkan, dan juga menebalkan. Jadi mungkin jawabannya jangankan dioleskan di kakinya, di mukanya pun mungkin juga tidak jadi masalah. Asalkan kalau di mukanya itu jangan sampai terkena matanya, jangan sampai masuk ke hidungnya ataupun masuk ke dalam mulutnya. Jadi kulitnya saja yang kita olesi kemin. Bagi kami pribadi hal tersebut tidak jadi masalah, bahkan bagus. Yang penting teman-teman telaten saja melakukannya kalau di kulit. Kalau di kaki itu kan cepat saja, tapi kalau di kulit itu kan perlu ya agak sedikit teliti plus juga sedikit sabar lah, seperti itu. Demikianlah teman-teman yang bisa dan dapat kami sampaikan di kesempatan kali ini.
Jika masih ada hal yang kurang jelas ataupun ada hal lain yang ingin ditanyakan, silahkan saja teman-teman tinggalkan jejak di kolom komentar. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya dan terima kasih.